Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, di mana saja berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel, yaitu channel daripada forum ulama dan aktivis Islam di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang ngopi-ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol paham Islam. Hari ini kita akan ngobrol masalah buah kelapa. Kenapa kita membahas tentang buah kelapa? Kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, yang unik dari buah kelapa, kita untuk mendapatkan buah kelapa, kita harus manjat dulu. Setelah kita panjat pohon kelapa, kita pelintir itu buah kelapa. Setelah kita pelintir buah kelapa, kita petik. Kemudian kita banting ke tanah, kita jatuhkan ke tanah. Apakah setelah buah kelapa ini kita banting, kita jatuhkan ke tanah, apakah urusan sudah selesai tentang buah kelapa? Tidak. Buah kelapa itu masih akan menemukan kesengsaraan lagi yang lain, yaitu buah kelapa akan dibelah atau dibacok, dikupas, dikuliti. Setelah dibacok, dikupas, dikuliti, ini buah kelapa kemudian diparut. Subhanallah, astagfirullah. Bagaimana penderitaan daripada buah kelapa setelah dikuliti, kemudian diparut, kemudian diperas. Setelah diperas, kemudian dimasak. Kemudian dimasak sampai keluar santan. Subhanallah. Jadi sampai keluar santan, dan santan inilah daripada tipe-tipe atau karakter daripada manusia yang sudah melalui daripada syariat, kemudian melalui daripada marifat. Inilah orang-orang yang memahami ilmu tasawuf. Dialah yang menjadi sufi, dialah yang menjadi kekasih Allah, para wali Allah. Jadi sahabat muslim, jangan kita merasa GR sudah menjadi ahli marifat, sudah merasa jadi wali, sudah menjadi sufi, sebelum kita menjadi buah kelapa yang dibanting, diparut, kemudian dimasak sampai keluar santan. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Itulah yang dinamakan para wali Allah, para sufi, para kekasih Allah. Sebagai perumpamaan seperti buah kelapa. Karena syariat ditambah marifat itu adalah ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf itu tidak hanya sekedar ilmu. Tidak hanya sekedar pemahaman atau wawasan. Ilmu tasawuf itu tidak hanya sekedar ucapan, pandai bicara, pandai pidato, dan ceramah seperti saya ini. Tidak. Orang-orang ahli tasawuf itu adalah orang yang beramal soleh. Antara amal dan perbuatan yang siap untuk mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Itulah orang-orang ahli tasawuf yang terus mendapatkan ujian dan cobaan. Jadi tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tidak hanya sekedar pintar ngomong. Kalau hanya sekedar ilmu pengetahuan keledai, sapi, kuda yang membawa satu gerobak daripada kitab ilmu pengetahuan, kambing, keledai, sapi itu pun bisa membawa kitab-kitab ilmu pengetahuan. Tapi ilmu tasawuf, sufi, para Allah itu harus dilaksanakan, harus diamalkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, orang-orang yang hanya sekedar pintar berbicara, orang-orang hanya sekedar pintar untuk punya wawasan, sekedar pintar berbicara, sekedar ngomong tapi tidak bisa mengamalkan, di mana Allah berfirman, kama salil himar yahmalul asfar, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Atamuruna nas bil birri
Mereka mengajak manusia untuk bilbiri, untuk mengajak kebaikan, untuk sabar, untuk bertawakal. Tapi si ustadz, si kiai ini tidak bisa sabar, tidak bisa tawakal, tidak bisa menghindari dunia dan jabatan. Justru mereka itu berebut dengan harta, tahta, kota, dan jabatan. Mereka itu adalah seperti himar yang membawa kitab-kitab. Bahkan tidak sekedar itu, apabila kita punya pengetahuan, kita pintar berbicara, berdakwah, dan menjadi mubalik, tapi tidak bisa mengamalkan, sangat besar murka di sisi Allah. Kabura makhtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka di sisi Allah. Kabura makhtan indallah an taqulu. Kamu mengatakan tapi tidak bisa mengamalkan ilmu yang didapat dari pesantren, dari guru-guru, dari ulama, dari kiai, dari majelis taklim, kita tidak pernah mengamalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaum muslimin muslimat, jangan mengaku marifat sebelum kita dipetik dan dibanting seperti kelapa dan diperas, dimasak menjadi santan. Itulah ulama-ulama sufi, ulama tasawuf, ulama-ulama yang marifatullah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, di dalam satu hadis, yaqulullah lil malaikah, berkata Allah kepada malaikatnya, intaliku ilal abdi fazbu alal bala sobban fa inni uhibbu an asma'ah sautah. Sebarkan bala, ujian dan cobaan kepada manusia. Jadi sebelum kita mendapatkan ujian atau cobaan, sebelum kita dibanting dalam kehidupan kita, justru para sufi, para kekasih Allah itu akan diuji dengan orang-orang yang terdekatnya. Seperti ujian daripada anak, ujian daripada istri, ujian daripada pamannya, ujian daripada orang tuanya, ujian daripada mertuanya, ujian daripada paman-paman, sahabat dan kari kerabatnya. Itulah ujian-ujian yang paling terdekat daripada kekasih-kekasih Allah, para wali Allah, para sufi. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Jadi Allah tidak melihat ilmu kita, Allah tidak melihat sepintar apa kita berbicara atau berpidato, harta kita, jabatan kita, Allah tidak melihat. Innallaha, qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru illa ajsamikum au sawarikum au a'malikum. Ya kan? Jadi Allah itu tidak melihat rupa kita, penampilan kita, jasad kita, harta kita. Allah tidak melihat itu semua, harta, tahta, mahkota, jabatan. Walakinallaha yanzuru, tetapi Allah melihat fi qulubikum, hati kita, fi qulubikum, hati kita apakah bersih daripada makhluk. Itulah orang-orang yang marifatullah. Harta, tahta, mahkota, jabatan tidak boleh masuk ke dalam hati kita, qulubikum, tetapi cukup di pinggir-pinggir daripada hati atau qulub. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Karena Allah berfirman, kelak nanti di hari kiamat nanti, di hari kemudian nanti, Allah tidak menerima harta, tahta, mahkota, jabatan, ilmu apapun sehebat kita. Yang Allah terima adalah kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Hati yang bersih. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bagaimana kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih? Insya Allah next kita akan bahas tentang jenis-jenis hati, karakter hati, sifat hati, untuk kita mengenal daripada hati, mana hati kita yang bersih atau yang kotor atau berpenyakitan, atau hati kita sedang mati. Next kita akan bicara di kemudian hari. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Demikian sahabat muslim di mana saja berada, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, dan bahagia.